Mazmur 34 ayatnya yang keempat. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 15. Haleluya, puji Tuhan, bait pertama dan bait yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 24 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-6 yang berjudul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 61. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Kejadian 9 ayat 1-10. Perjanjian Allah dengan Nuh.
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarannya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku menggandakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Adik-adik, judul pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah janji Allah kepada manusia. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ke 28 mengatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia berkuasa atas semua binatang, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan Allah. Manusia beranak cucu menjadi banyak memenuhi bumi. Tetapi sesuai dengan perjalanan waktu, Allah melihat manusia dalam kehidupannya membuahkan kejahatan belaka. Kita lihat jadi Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga yang ke-8 yang mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Adik-adik, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah? Karena Nuh selalu berhubungan baik dengan Allah. Nuh taat. Walaupun banyak tantangan, dia tidak pernah goyah. Tetap taat kepada perintah-perintah Allah. Sewaktu air bah datang, Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Nuh masuk ke dalam perahu yang dibuatnya di atas gunung sesuai dengan perintah Allah. Setelah air bah surut, Nuh dan anak-anaknya diberkati oleh Allah. Itulah bacaan kita pada hari ini dari Kejadian pasal 9 hingga yang ke-17. Ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Ayat 2 mengatakan, semua binatang akan takut dan gentar kepada Nuh dan keluarganya.
Ayat 3, tumbuh-tumbuhan boleh dimakan oleh Nuh dan keluarganya. Daging pun boleh dimakan, tetapi harus dimasak dulu. Itu ayat yang keempat. Ayat 5 dan 6 mengatakan, jangan saling membunuh, jangan berperilaku kasar. Ayat 6 mengatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Adik-adik, ayat 7 kembali Allah mengatakan, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Itu perintah Allah. Adik-adik, ayat 8 hingga yang ke-10, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, dengan binatang-binatang dan semua ciptaannya di bumi. Janji Allah bisa kita lihat di ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku yang dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah memberikan perjanjian itu dengan memberi tanda. Kita lihat ayat 12 ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Adik-adik, dalam ayat 13 mengatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi perjanjian antara aku dan bumi. Kita tahu busur itu lurus, tetapi busur yang diberikan Allah sebagai tanda perjanjian bentuknya melengkung. Artinya Allah melindungi semua ciptaannya di dunia ini. Itulah pelangi. Pelangi yang sering kita lihat sewaktu-waktu habis hujan, pelangi akan muncul. Sangat indah kan adik-adik pelangi itu? Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, dari semua ini kita bisa mengerti, pertama, janji Allah itu kekal, dan janji Allah itu ada atas prakasa Allah sendiri, bukan karena kebaikan manusia. Kedua, janji Allah itu terus berlangsung mulai dari zaman Nuh sampai akhir zaman, asalkan manusia taat kepada Allah. Ketiga, Allah tidak ingin menghukum manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Keempat, Allah menginginkan manusia bertanggung jawab atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah, merawat bumi dan segala isinya, hidup saling mengasihi, hidup percaya dan taat kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita buka yuk. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik,
Karena itu, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, kita sudah mendengar tadi akan janji Allah. Nah, sekarang apakah respon kita terhadap janji Allah? Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan dengan menyanyikan dari Gita Bakti nomor 243, Kasih Setia Tuhan, bait pertama, kedua, dan ketiga. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Mari teman-teman kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas segala penyertaan-Mu bagi kami dalam ibadah kami. Kami sudah mendengar sedikit firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti, bahkan dapat kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dalam rangkaian doa ini ya Bapa, kami ingin membawa bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan terkhususnya bagi bangsa yang dimana Tuhan menempatkan kami di Indonesia Bapa. Kami berdoa supaya bangsa dan negara kami dapat selalu diberikan kasih karunia dari Tuhan, terlindungi dari segala bencana alam yang terjadi. Bahkan kami juga berdoa bagi pemerintah Tuhan dalam hal ini, mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, jajaran para menteri, pun juga aparatur-aparatur negara yang lain yang menjalankan pemerintahan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk dapat mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang mereka canangkan dan mereka jalankan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk usaha dari pemerintah kami supaya penanggulangan dari COVID-19 dapat berjalan dengan baik, terkhususnya bagi impor bahan untuk membuat vaksin COVID-19 Tuhan. Kami berdoa supaya usaha pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada waktu mendatang
cepat atau lambat Tuhan, dalam perkenan Tuhan, bangsa kami bebas dari virus COVID-19 ya Bapa. Selanjutnya Tuhan, kami dalam doa syafaat ini juga membawa gereja kami di GPIB Nazaret, tempat kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Bapak KMJ, Bapak Henry Yakob, beserta dengan juga PHMJ dan para majelis-majelis yang bekerja sebagai pelayan Tuhan di GPIB Nazaret, pun juga kakak-kakak layan maupun Bapak Ibu yang menjadi pelayan di komisi dan di Pelkat Bapak, dalam segala program-program yang dijalankan dapat mencerminkan kasih Tuhan dan menjadikan semua pelayanan itu berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami. Kami berdoa juga Tuhan dalam doa syafaat ini untuk orang tua kami, bahkan untuk saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami juga Tuhan yang sekiranya pada saat ini sedang menderita sakit penyakit. Kami mohon Tuhan dalam usaha dan pengobatan untuk kesembuhan mereka dapat Tuhan berkati dan Tuhan menunjukkan mujizat kesembuhan Tuhan melalui obat-obat yang dan makanan-makanan yang dikonsumsi. Kami berdoa juga untuk orang tua kami di rumah yang menemani dan mengurus kami dalam masa pandemi ini juga Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat juga untuk dapat menjalankan kehidupan new normal bersama dengan keluarga dan dapat juga terlindung dari segala sakit penyakit yang akan mengganggu aktivitas serta pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami ya Bapak. Kami berdoa juga bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini sedang berulang tahun pada minggu berjalan Tuhan, dan minggu kemarin kami berdoa Tuhan supaya di umur yang baru, di tahun yang baru, di mana Tuhan masih menghadiahkan mereka umur panjang, kami berdoa supaya segala cita-cita maupun rencana yang dibuat oleh teman-teman dan keluarga kami adalah rencana yang baik, yang Tuhan berkati, sehingga semua rencana yang dijalankan maupun pekerjaan maupun sekolah Tuhan dan masa depan itu dapat Tuhan berikan dan Tuhan berkati menjadi masa depan yang cerah. Inilah doa kami ya Tuhan, segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan kami mohon Tuhan ampuni kami dari dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Adik, saatnya memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta, bait pertama dan bait yang ke-8. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang
setelah kita mengumpulkan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini, sehingga kami dapat memberikan sedikit yang kami punya kepadamu ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan kami ini dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kami, yaitu GPIB Nazaret ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 252. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bait pertama dan bait yang kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Adik-adik dan rekan-rekan pelayan yang dikasihi Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Karena firman itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.